Selamat siang Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 1 Arta Priambo. Selamat siang Ibu Menis mewakili Bapak Kepala Sekolah. Pada kesempatan kali ini saya meminta izin untuk membagikan praktik baik tentang budaya positif dari modul 1.4 yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak dan untuk guru penggerak atau calon guru penggerak di sekolah kita. Untuk itu saya berikan kesempatan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat teman-teman guru Bapak Kepala Sekolah, teman-teman guru semua, sikapnya kita semua yang ada pada hari ini. Yang pertama-tama kita patut mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya hingga sampai dengan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini. Yang kedua, di sini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Alim pada hari ini. Kita sekarang sudah dengan kurikulum Merdeka Belajar, jadi banyak hal penting. Sudah 2 tahun, yang tahun pertama itu kita masih sedikit ada perjalanan apa tapi yang tahun kedua ini kita sudah itu kita teman-teman guru semua agar kedepannya juga mungkin bisa mengikuti program ini karena program ini sangat baik, di mana kita bisa diberikan ruang khusus untuk belajar, untuk peningkatan kompetensi kita sebagai guru dan juga mendukung proses belajar mengajar kita di kurikulum Merdeka Belajar ini. Baik, mungkin hanya ini saja. Mari kita mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu ini yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Untuk kegiatan selanjutnya saya mau menayangkan slide video yang berisi pemaparan materi tentang budaya positif. Budaya positif yang harus dan diterapkan di sekolah kita. Silakan. Sekarang saya mau berbicara sedikit saja tentang bagaimana menerapkan budaya positif, terus posisi kontrol guru, kebutuhan dasar, dan segitiga institusi. Konsep inti dari budaya positif kita bisa lihat di situ. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga institusi. Kita lihat yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang pertama yaitu belajar dengan paradigma belajar. Di situ kita sudah terangkan dari tahun kemarin mulai kurikulum Merdeka Belajar itu bahwa pembelajaran berdiferensiasi harus berdiferensiasi karena peserta ini profil Pancasila kita ada di sebelah itu
berkebinekaan global, beriman, bertakwa, berdoa yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, bernada kritis dan kreatif. Konsepsi tentang teori kontrol. Di situ ada 14 ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan sebelahnya ada lagi ilusi yang berlawanan, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita perlu biasa begitu. Kalau kita membuat siswa menjadi membuat rasa bersalah, kita berpikir bahwa ada pikirannya dan siswa akan berubah. Itu ditegaskan di bawah lagi bahwa ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Jadi kita biasa mungkin kekerasan sedikit kepada siswa dan berharap bahwa siswa akan jerah. Tetapi teori itu yang harus diubah, yaitu kita harus mengontrol dan memberikan penguatan yang positif agar perkembangan siswa itu bisa efektif dan bermanfaat. Berikut ada beberapa paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Kita bisa saja, yaitu stimulus responnya bahwa kita mencoba sekali nomor 3. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di stimulus respon. Di bagian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang biasa terjadi di sini, yang biasa terjadi di sekolah atau biasa rata-rata yang sering terjadi di sekolah, yaitu pemaksaan kepada siswa. Jadi kita tidak berdiferensiasi ketika kita memaksa siswa, dan itu akan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi terus mengenali potensi siswa dan menuntut dia untuk berkembang sesuai dengan kodrat alamnya. Berikut disiplin positif. Ya, tujuan kita pada disiplin positif ini adalah penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman ataupun hukuman. Dan kita memberikan motivasi kepada siswa untuk berdisiplin harus diubah tanpa ada ancaman atau hukuman ataupun penghargaan. Misalnya besok terlambat, berlutut mulai dari jalan sampai ke kelas, itu merupakan disiplin yang tidak positif, ya. Itu disiplinnya sudah menuju ke arah ancaman atau hukuman. Berikut nilai-nilai kebajikan, profil Pancasila, profil pelajar Pancasila, IDO Great Years Program, keterangan dan pada bagian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Misalnya siswa juga dia melakukan suatu perbuatan, entah itu positif atau negatif, itu juga karena apa yang dia inginkan. Sebenarnya semata-mata hanya karena apa yang dia inginkan. Ketika yang diinginkan itu positif, kita menuntutnya untuk mendapatkan hal itu. Tetapi ketika yang diinginkan itu negatif, kita berusaha untuk membelokkannya menjadi positif. Motivasi perilaku manusia, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Untuk menghindari tidak nyaman dan hukuman, itu pasti siswa berpikir begitu, bisa buatnya saya aku. Jadi kalau sudah buat saya bolos, itu sudah mengarah ke negatif. Untuk mendapatkan imbalan dan hukuman tadi sama sudah kepada
disiplin tadi, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuannya adalah itu, tanpa anjang dan tanpa penghargaan. Misalnya siapa yang jual satu bersihan gelas, kasih dua, itu sebenarnya bukan disiplin yang positif. Dia harus tanpa penghargaan atau berbalas dan dua ancaman atau hukuman. Berikut teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, berupa lebih banyak berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensinya, kalau konsekuensi itu terencana, murid pasti akan tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Dan kadang memonitor murid berarti kita menunggu bahwa ada celah untuk siswa membuat kesalahan. Ketika anak yang kita sudah incar, dia sudah pernah membuat salah, itu dengan sendirinya kita pasti besok pasti dia buat salah lagi. Menunggu, lalu memonitor. Dan yang kita monitor ada kesalahan yang dia buat. Kepada proses restitusi, kita menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan murid secara kolaboratif dan mengajarkan siswa untuk mencari sendiri solusinya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita lihat contoh itu, ada contoh bahwa kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Itu contoh kasusnya. Kalau kita sebagai penghukum, hormat bendera selama 1 jam, atau sini Pak pukul, Pak Agus pukul. Kalau tidak barisan sendiri langsung berlutut, itu kita sebagai penghukum. Berikut, sebagai pembuat merasa bersalah, kita memberikan stimulus kepada siswa bahwa siswa nanti seperti apa, saya salah. Dengan kalimat seperti contoh, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Posisi kontrol itu. Sebagai manajer, kalau sebagai manajer itu kalimat untuk stimulus contohnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini kita sudah mulai mengarahkan siswa untuk mencari solusi atau membuat solusi sendiri. Ini posisi guru sebagai teman, dan kita memposisikan diri kita sebagai teman mereka. Kalimat stimulusnya contohnya adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah, atau tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya, karena kita tidak pernah, kita kalau menyesuaikan kondisi di sini kan agak sulit kalau kita buat diri kita sebagai mereka sebagai teman. Karena kalau kadang kita buat jadi teman, mereka semakin menjadi-jadi, akhirnya kita berubah sebagai teman, akhirnya panggil bro dan bapak ibu. Ada susah kalau kita memposisikan diri sebagai teman di sekolah kita. Berikut sebagai pemantau, kalimat stimulus-stimulusnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya untuk operasi dan jangan diulangi lagi. Jadi di sini supaya besok buat saya sudah lagi. Jadi ada efek sebagai pemantau di situ. Jadi siswa takut merasa rugi kalau berbeda seperti itu. Dan sekarang kita bapak ibu guru berbaik dengan kita berada di posisi kontrol yang mana. Nanti tinggal saja bapak ibu sendiri yang menentukan bapak ibu punya posisi kontrol. Semua adalah atau satu atau sebagai teman atau sebagai penghukum.
Ini kalimat-kalimat stimulusnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Terus, ayolah lakukan demi bapak guru atau ibu guru. Yang berikut, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas berarti tanpa dilanggar. Kalau peraturan berarti masih bisa dilanggar. Kalau sudah menjadi keyakinan, berarti dia tahu. Keyakinan kelas yang misalkan dalam wawancara saya tadi, yaitu harus sabar dan tidak cepat emosi. Itu merupakan keyakinan kelas. Tetapi jangan membuat siswa merasa bahwa itu adalah sebuah aturan. Harus mereka meyakini bahwa oh ya, kalau saya marah, saya harus sabar. Saya harus menahan emosi saya. Kira-kira seperti itu. Di sini ada beberapa kriteria untuk pembentukan keyakinan kelas antara guru dan siswa di sekolah di kelas. Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi di kelas dan sekolah. Semua warga kelas harus dilibatkan. Kalau keyakinan sekolah, baru semua warga sekolah yang dilibatkan. Baik, ini merupakan segitiga restitusi yang sangat ditekankan pada guru-guru merdeka. Jadi proses dialog dengan siswa agar bisa menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan, yaitu tahapan pertama menstabilitas, tahapan yang kedua validasi tindakan yang salah, dan tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu pada tahapan menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita memberikan kesadaran bagi siswa bahwa dia itu membuat salah, dia sudah berbuat salah. Ada kalimat-kalimat yang bisa digunakan. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga berbuat salah. Kamu berhak merasa begitu ketika berada di posisi seperti itu. Bisa begitu. Pada bagian tindakan yang salah, prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ada beberapa kalimat yang biasa digunakan. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Maksudnya dalam posisinya dia tadi. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Lanjut kepada terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Setelah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, kita masuk ke keyakinan, menanyakan keyakinan dari siswa. Misalkan, apa keyakinan kelas kita? Contohnya, Nadine marah-marah kepada Nancy sampai membentak pukul-pukul meja Nancy. Nadine menjawab, keyakinan kelas kita harus sabar dan tidak boleh cepat emosi. Nilai-nilai kesepakatan di gambaran kelas yang dia kamu ingin menjadi orang seperti apa, itu pada bagian menanyakan keyakinan. Jadi sampai pada terakhir siswa akan dapat membuat solusi sendiri, yaitu kalau kasusnya dia marah sampai bentar-bentar pukul maki-maki temannya, solusi yang terakhir bahwa dia meminta maaf dan dia memulai lagi dengan menyikapi secara sabar dan tidak cepat emosi. Terus kalau temannya buat begitu lagi, dia akan melaporkan ke wali kelas atau ke guru mata pelajaran yang bersangkutan. Pada bagian terakhir, yaitu dalam penerapan program disiplin positif,
Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu mendeteksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Berdasarkan perjalanan dirinya sebagai pemong atau manajer, ia menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kutip dari Standar Nasional Pendidikan. Baik, kalau itu sedikit penjelasan tentang pemahaman budaya positif dan penjabaran budaya positif. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman guru, bapak ibu guru untuk sedikit memberikan masukan ataupun pertanyaan kepada materi yang telah disampaikan. Untuk waktu dan kesempatan saya Banyak terima kasih atas kesempatan kalau saya lihat paparan Pak Arif dan beberapa saya rasa luar biasa. Jadi benar yang pertama ini sebuah pecat dari dalam. Baik guru sebagai polisi, guru sebagai raja juga ada hubungan. Hanya tinggal saja kita mengambil yang terbaik untuk kita jalankan pada diri kita sebagai guru penggerak dan sekolah juga. Jadi dan saya tinggal kita memoles diri kita masing-masing, kita dulu seperti apa, dan selanjutnya kita membawa siswa itu ke arah mana, tentu kita masing-masing bisa sekian muridnya. baik, terima kasih Pak Boyen untuk masukan dan pertemuan dan nasihat untuk kita guru berdepannya bahwa kita guru mendidik dan menuntut siswa agar dia mencapai hingga generasi dan terus belajar sesuai dengan kebenaran alam dan kebenaran zaman. Jadi kita tidak lagi sebagai polisi atau tentara di sekolah sehingga kita menjadi kayak para penegak hukum. Kita hukum visual itu sudah mengarahkan disiplin negatif, bukan disiplin positif. Baik, teman-teman guru bisa lihat. Baik, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Arif bisa menghadirkan kegiatan seperti ini yang pastinya bisa menumbuhkan hal-hal baik untuk kami sebagai guru dalam menjalankan peran tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru di dalam kelas juga dalam lingkungan sekolah. Hal yang pertama yang saya petik dari budaya positif yang telah dipaparkan oleh Pak Arif adalah keyakinan kelas yang dibuat itu sebenarnya bukan sebuah aturan kelas. Artinya bahwa selama ini sudah terjadi miskonsepsi dalam artian saya pribadi sendiri ketika bersama-sama dengan peserta didik membuat keyakinan kelas itu kami langsung membuat dengan sanksi. Ternyata kalau sanksi itu kan lebih mengarah kepada aturan sehingga dilanggar buatnya seperti apa. Tapi terima kasih setelah dipaparkan hadir oleh Pak Arif, saya sadar bahwa seharusnya keyakinan itu dibuat. Lalu nanti kalau mereka terlanjur membuat hal itu, sebenarnya penyelesaiannya alangkah baiknya bertolak dari segitiga restitusi tadi. Lalu yang berikutnya ada hal yang mau saya tanyakan. Contohnya tadi kasus yang dialami oleh Nadine tadi, itu kan penyelesaiannya termasuk dalam segitiga restitusi itu ada tadi saya lupa kata depannya apa, tapi di bagian belakangnya itu keyakinan, bertolak dari keyakinan kelas atau apa? Apakah itu artinya andai kata peserta didik itu melakukan sebuah kelalaian, menanyakan keyakinan, andai kata kalau melakukan sebuah hal yang salah di dalam mata pelajaran saya, contohnya di IPS, apakah saya bisa bertolak dari menanyakan keyakinan khusus dalam pembelajaran IPS yang kami buat, ataukah saya harus bertolak dari keyakinan kelas yang mereka buat? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Arif. Terima kasih Ibu Ria sudah memberikan masukan dan juga sedikit pertanyaan tadi bahwa ketika si siswa ini
membuat kelalaian pada mata pelajaran. Pada sebuah mata pelajaran, misalnya terlambat mengumpulkan tugas, untuk keyakinan, kalau kita menanyakan keyakinan siswa itu sebenarnya secara keseluruhan mata pelajaran. Jadi secara umum penyelesaian dalam proses kelalaian tersebut kan kita tidak dari disiplin yang negatif, kita harus dari disiplin yang positif, dan kita menyelesaikan juga dengan segitiga institusi. Itu sangat umum dan bisa digunakan untuk seluruh mata pelajaran. Baik, apakah bisa Ibu? Sempat kali juga ketika melihat paparan video Pak Ari, ternyata selama ini mungkin banyak hal yang kita buat yang kita sudah keliru, seperti tadi jika tidak lengkap atributnya, hormat bendera 1 jam, dan apalagi tadi untuk beli atribut di koperasi sekolah itu mungkin selama ini pernah kita lakukan di sini ya, dan mungkin itu suatu hal yang keliru. Jadi terima kasih sekali Pak Ari, hari ini sudah membagikan praktik baik ini kepada kami semua, terutama saya pribadi. Ada bagusnya juga bahwa ke depannya mungkin kita sebagai guru mungkin bisa mempraktekkan hal ini di kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Mungkin kalau saya berpikir seperti tadi ya, kalau kita seperti penghubung tadi ya, mungkin kita menghasilkan generasi yang mungkin dan seterusnya dia akan menjadi keras dari segala macam. Mungkin kalau kita sebagai teman, sebagai manajer, mungkin kita menghasilkan generasi kita yang lebih baik lagi. Dan saya lihat setelah menerapkan Merdeka Belajar ini di sekolah kita ini, banyak hal-hal negatif di luar seperti kekerasan dan segala macam itu sudah tidak terjadi lagi di sini, dan kita sepertinya memang selangkah lebih maju, sudah lebih baik sekolah kita. Jadi dengan ikut kegiatan yang hari ini dipaparkan Pak Ari ini, mungkin kedepannya kita semua guru ini mungkin lebih meningkatkan kompetensi kita lagi dan lebih mencari hubungan yang baik lagi dengan siswa kita semua, agar proses belajar mengajar kita di kelas dan mungkin hubungan sosial kita di luar sekolah ini terjalin baik. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman guru, Bapak Ibu guru hebat sekalian. Semoga kita semakin kompak dan semakin meningkatkan kompetensi kita sebagai guru yang merdeka, guru yang menerapkan Merdeka Belajar. Terima kasih Ibu ini yang mewakili kepala sekolah sudah hadir bersama saya, bersama kita sekalian. Saya ucapkan selamat siang kita semua dan selamat berjumpa kembali di kegiatan berikutnya. Kita tepuk tangan sekali.